Hello, what's up bro, dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, kembali lagi nih di channel Bumi Misteri. Hutan Lalijiwo memang bukan hutan sembarangan. Hutan ini sungguh sangat terkenal sahabat semua. Dan hutan ini banyak diperbincangkan oleh para pendaki nih bro. Nah, nih kita masuk ke ceritanya. Cerita pendakian mistis di Gunung Arjuno via Tretes. Cerita ini dialami oleh Mas Jo dan kawan-kawan saat mendaki ke Gunung Arjuno. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman semua sudah mensubscribe terlebih dahulu channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat semua sudah mensubscribe. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, agar channel ini dapat berkembang sebagaimana mestinya. Terima kasih. Dan langsung kita ke ceritanya. Ceritanya nih, kali ini adalah pengalaman pribadi dari rombongan pendakian Mas Jo nih bro. Dan teman-teman Mas Jo sekitar pertengahan bulan November 2019. Mereka ada jadwal pendakian di Gunung Arjuno via Tretes. Mas Jo berangkat dari Surabaya dengan ketiga temannya, yaitu Mas Jojon, Mas Gundul, dan Mbak Dini. Mbak Dini di sini satu-satunya perempuan nih bro. Dalam rombongan itu, mereka berempat berangkat sekitar pukul 7:30 malam, diantar oleh saudaranya dari Mas Jo dengan menggunakan mobil pribadi. Sekitar pukul 9 malam, mereka akhirnya tiba pas di base camp pendakian tersebut. Nah, pada saat itu, kebetulan sudah dibuka sistem booking online nih bro. Jadi mereka sebelumnya sudah mendaftar terlebih dahulu via online. Di sana mereka diberi panduan dan berdoa. Lalu mereka setelah berdoa bersama, ternyata mereka tidak hanya berempat, melainkan ada dua tambahan pendaki, yaitu Mas Edi dan Mas Edo, yang kebetulan bertemu di base camp, dan mereka pun ingin berangkat bersama-sama. Lalu mereka berangkatlah naik ke atas untuk perjalanan dari base camp ke pos 1. Mereka tempuh kurang lebih 30 menit. Nah, setelah mereka sampai nih di pos 1, mereka pun beristirahat sejenak, ya untuk sebatas ngeteh dan ngopi bersama. Mereka juga berjumpa dengan beberapa pendaki yang kebetulan baru turun nih, dan beberapa pendaki yang sebatas pos 1 saja nih, cuma hanya sekedar santai-santai. Dan ketika mereka sudah merasa cukup nih istirahat, lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Kini suasana malam mulai menyapa mereka. Langit gelap mulai terlihat, dan samar-samar cahaya bulan yang masuk mulai menemani langkah mereka. Mereka bersyukur malam itu cuacanya sangat baik dan sangat cerah nih bro, hingga pendakian mereka tidak begitu susah. Tak terasa nih, mereka tiba di pos 2 dengan menempuh jarak sekitar setengah jam perjalanan. Setelah mereka tiba di pos 2, Mas Jo melihat sudah pukul 1:30 dini hari. Mas Jo yang notabene sebagai leader sempat menyarankan kepada teman-temannya nih untuk menggelar tenda dan bermalam di sana, agar mereka memiliki tenaga besoknya bro, biar mereka lebih maksimal untuk sampai di puncak esok hari. Akan tetapi, semua orang di rombongan Mas Jo itu justru meminta untuk terus melanjutkan perjalanannya. Nah, di sini Mas Dul ya mau tidak mau ya harus ikut serta dengan yang lain, karena tidak mungkin juga Mas Jo bersikap egois kepada rombongannya. Ya, meski yang kita tahu rombongannya itu sebenarnya yang bersikap egois, tapi kalau sedang ada di gunung, banyak sekali mitos-mitos dan pantangan-pantangan yang benar-benar Mas Jo perhatikan dan harus Mas Jo jalankan. Mas Jo sendiri sebenarnya sudah cukup kelelahan, tapi karena tidak ingin mengecewakan rombongannya, akhirnya ia pun menyanggupi permintaan teman-temannya nih bro. Tentunya dia sangat menghindari yang namanya perdebatan dikala sedang mendaki gunung, karena ditakutkan bisa menghambat perjalanan mereka nih bro. Makanya Mas Jo memilih mengalah. Nah, di sini suara-suara burung hantu mulai sayup-sayup terdengar di telinga mereka, bersamaan dengan hawa dingin yang mulai menusuk tulang-tulang mereka. Tapi mereka masih terus saja melanjutkan perjalanan. Sedangkan Mas Jo sendiri itu tergolong orang yang sangat peka, di mana ada saat sela-sela perjalanan sering sekali ia dilihatkan oleh sesuatu yang gak mengenakan Mas Jo. Di sini Mas Jo hanya menundukkan kepala dan berdoa. Sambil tetap berjalan, ia berusaha untuk tetap fokus dan terjaga, meski matanya mulai berat nih bro.
Karena di sini Mas Jo sudah mulai mengantuk, bro. Tapi mau gimana lagi? Di sini pos 3 pun belum terlihat oleh matanya. Mereka pun mulai melewati rute pendakian yang kini mulai ekstrim, bro. Apalagi ketika mereka melewati beberapa tanjakan naga yang sangat cukup menguras tenaga. Di sana mereka saling bahu-membahu nih, bro, untuk selalu menguatkan. Di situ Mas Jo masih bisa bersyukur meski orang-orang ini sempat bersikap egois. Setidaknya mereka adalah tim yang sangat kompak. Kurang lebih 4 jam lamanya mereka berjalan. Akhirnya mereka pun tiba di pos 3. Hari pun sudah mulai pagi. Terlihat matahari mulai menampakkan sinarnya. Mas Jo bilang kepada teman-temannya, "Ayo, maju dikit lagi. Kita sudah mau sampai nih ke Lembah Kidang. Kita ngecamp di sana aja." Jawaban dari teman-temannya, "Iya." Mereka masih terus melanjutkan perjalanannya nih, bro. Sekitar 20 menit kemudian mereka sudah tiba di Lembah Kidang. Di lembah ini banyak sekali dijumpai kidang atau kijang. Berhubung karena adanya pemburuan liar, jadi populasi kijang di sini pun sudah mulai perlahan-lahan hilang nih, bro. Hanya menyisakan hamparan lembah yang indah. Saat di Lembah Kidang, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Mas Jo dan Mas Ojon mendapatkan bagian mendirikan 3 tenda, yaitu 1 tenda besar untuk Mas Jo, sedangkan Mas Edi dan Mas Edu tenda kecil. Dan untuk tenda Mbak Dini itu tenda yang ukurannya sedang. Yang lain kebagian tugas untuk membuat hidangan untuk sarapan nih, bro. Tak lama kemudian pekerjaan mereka pun selesai dan mereka pun mulai sarapan bersama. Setelah selesai sarapan bersama sekitar hampir setengah 8 pagi nih, bro, mereka semua berniat untuk melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Mereka hanya membawa tas kecil berisi dompet, kamera, dan ponsel. Untuk tas-tas besarnya mereka tinggalkan di dalam tenda. Di sana juga ada beberapa pendaki yang sedang camp. Jadi suasana di sana ya cukup ramai. Dan siapa juga yang mau maling atau mau ngambil lah. Soalnya ini kan di gunung. Jadi mereka lebih mentaati peraturan. Mas Jo tahu sebenarnya tubuh teman-temannya ini itu sudah sangat lelah, bro. Tapi entah kenapa mereka semua terlihat sangat happy. Seakan tekadnya untuk sampai ke puncak itu mengalahkan rasa capek mereka. Padahal perjalanan untuk tiba di puncak itu, bro, tidak gampang. Medannya cukup lumayan terjal. Ia bisa dikatakan memang sangat terjal ya. Namun melihat kondisi kawan-kawannya, perasaannya Mas Dul ini berubah menjadi ikut bahagia dan bersemangat. Apalagi dalam canda tawa bersama dengan yang lain. Mereka masih terus berjalan melipir ke arah kanan dan melewati 2 puncak kembar. Dan barulah mereka akhirnya sampai di alas Lali Jiwo. Di tempat itu pikiran mereka tidak boleh kosong dan selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Jo sendiri tak henti-hentinya berzikir. Meskipun pendakian itu adalah keempat kalinya untuk Mas Jo ini mendaki Gunung Arjuna. Karena konon katanya di alas Lali Jiwo ini bisa membuat orang lupa diri, berhalusinasi, dan hilang kendali. Itulah kenapa Mas Jo tidak ingin bersikap arogan, padahal dia bisa dibilang cukup sering untuk mendaki Gunung Arjuna. Karena memang sepantasnya, dimanapun kita berada, hendaklah selalu menjaga sikap dan tutur kata. Karena di setiap tempat ada penghuninya yang belum tentu suka dengan kehadiran kita. Istilahnya, kita harus menghormati keberadaan mereka. Nah, lalu di sini, entah kenapa di tengah-tengah zikirnya yang dipenuhi hawa dingin tersebut, Mas Jo melihat gelagat dari Mbak Dini ini. Agak ada yang aneh nih. Sepertinya dia memasukkan sesuatu ke dalam tasnya dengan terburu-buru. Di sini Mas Jo tidak tahu awalnya seperti apa. Dia hanya melihat gelagat Mbak Dini yang mendadak menjadi aneh. Sebenarnya Mas Jo sempat bertanya kepada Mbak Dini, namun Mbak Dini hanya menjawab, "Enggak ada apa-apa, aku cuma mikir sebentar dan ingin melihat-lihat mengambil foto buat kenang-kenangan," ucap Mbak Dini. Setelah ditanya oleh Mas Jo berpikir mungkin hanya pikirannya saja yang berlebih-lebihan, karena dia juga sedang lelah dalam perjalanan di setiap ruas trek pendakian yang mereka tempuh. Kini saatnya mereka tiba di sebuah hamparan lahan gersang yang dipenuhi dengan
bebatuan dan terlihat ada sebuah papan kecil yang bertuliskan Pasar Dieng. Pasti kalian yang sudah mendaki di sini pasti tahu nih dan pernah dengar kata Pasar Dieng, atau lebih tepatnya dikenal dengan Pasar Setan. Konon menurut ceritanya yang berkembang dari mulut ke mulut nih, pasar tersebut adalah pasar para lelembut daerah sana. Yang sering disebut pasar gaib. Pasar gaib tersebut akan nampak di pandangan para pendaki, tentunya yang dirasa memiliki kemampuan melihat wujud asli mereka. Wallahu alam juga ya. Kemudian nampak beberapa teman Mas Ju mengeluarkan uang koin untuk menjatuhkan di tempat tersebut. Perjalanan mereka masih berlanjut dan terlihatlah normal-normal saja seperti biasa. Dan tak lama kemudian tibalah mereka di puncak Arjuno nih bro, yang terkenal dengan nama puncaknya Ogal Agil. Mereka sempat untuk berselfie ria di sana dan juga sempat mengabadikan beberapa video. Dan setelah puas, mereka semua kembali turun untuk kembali ke tenda masing-masing. Tak terasa hari sudah siang. Mereka mulai memasak makanan siang. Mereka putuskan untuk bermalam di tempat tersebut. Baru besok paginya mereka akan turun. Lalu di sini mereka pun makan siang dan sempat bercanda sebentar. Dan tak lama kemudian barulah mereka tidur siang di tenda masing-masing. Semuanya masih berjalan normal-normal saja nih bro. Pada akhirnya semua rombongan ini terbangun karena mereka mendengar suara teriakan dari arah tendanya Mbak Dini nih bro. Lalu beberapa rombongan yang lain mereka mulai datang ke arah tenda Mbak Dini untuk menanyakan ada apa yang terjadi. Di dalam tenda terlihat jelas wajah Mbak Dini seperti orang yang sangat ketakutan. Terlihat jelas keringat dingin mulai membanjiri wajahnya hingga ke seluruh tubuhnya. Lalu Mbak Dini ditenangkan oleh pendaki perempuan yang kebetulan juga nih ada ngecamp di daerah situ. Panggil saja nama pendaki tersebut ialah Mbak Sari. Mbak Sari pun memberikan segelas air minum untuk Mbak Dini. Dan setelahnya Mbak Dini mulai bercerita. Antara setengah tidur, Mbak Dini ini merasa ada yang memeluk dia dari belakang. Sedangkan posisi tidurnya saat itu miring ke arah kanan. Padahal yang kami tahu Mbak Dini ini tidur sendirian di dalam tenda. Dan saat kejadian hari itu hari mulai masuk waktu zuhur. Kejadian seperti itu memang sering terjadi di gunung. Apalagi kalau sudah masuk waktu zuhur, makhluk-makhluk menunggu di sini. Seringkali usil, tapi para pendaki menganggapnya wajar selama kitanya tidak berbuat yang macam-macam atau berbuat yang enggak lah di daerah sana. Nah, di sini Mbak Dini pun terlihat sudah mulai tenang nih, diiringi dengan bubarnya kerumunan para pendaki yang lain. Mbak Dini pun di sini menarik tangan Mas Ju untuk mendekat ke arah tenda. Mas Ju awalnya kaget, tapi Mbak Dini bilang kalau dia ada yang ingin dibicarakannya berdua dengan Mas Ju. Nah, Mas Ju pun mengiyakan, dan setelah menarik nafas dalam-dalam nih, barulah Mbak Dini mulai bercerita. Jadi gini Ju, sebenarnya tadi aku nggak sengaja nemuin ini nih. Pas aku buka ternyata isi make up. Aku tergiur nih. Lalu aku masukin aja nih ke dalam tasku. Aku bawa sampai ke sini. Soalnya make up ini masih banyak banget nih Ju isinya. Dan juga masih full. Ditambah lagi lihat parfumnya juga isinya masih setengah. Keterangan dari si Mbak Dini kepada Mas Ju. Lalu Mas Ju mendengar hal itu, Mas Ju seketika kaget, antara nggak nyangka atau gimana lah, sambil melihat ke arah wajah Mbak Dini. Kamu kok lancang banget sih? Kamu tahu kan, kalau di gunung itu nggak bisa sembarangan asal ambil barang. Ini gunung loh, bukan di rumah kamu sendiri. Dan itu nggak tahu itu punya siapa. Aku juga tadi nemuin banyak rokok yang isinya masih full semua. Tapi aku nggak mau ngambil karena pamali. Kan tadi udah dikasih tahu dan dijelaskan pas sebelum doa bersama. Emangnya kamu nggak denger apa? Gimana sih? Sumpah ya, kalau kamu biasanya suka begini, setidaknya jangan kamu bawa kebiasaan kamu ini pada saat kita mendaki.
Di sini Mas Ju mulai berbicara dengan tegas kepada Mbak Dini. Nah, Mbak Dini pun melanjutkan bicaranya. "Heh, makanya Ju, aku nyesel karena sejak kejadian itu, aku dilihatkan sosok perempuan, tapi aku gak kenal. Pokoknya banyak lagi deh ganggu-gangguan, tapi aku gak berani cerita. Karena aku tahu kalian pasti bakal marahin aku. Udahlah, aku gak kuat lagi, mending kita turun aja sekarang," kata Mbak Dini ini. Pengen pulang cepat. Nah, di sini Mas Ju menjawab nih, "Gila kamu, udah bikin salah, lagi pula kamu cari masalah sendiri sih. Mending kamu balikin aja lagi ke tempatnya. Di mana tempat kamu asalnya ngambil tadi," kata si Mas Ju ini. "Dan aku nggak mau nemenin," kata Mas Ju ini. Nah, di sini bro, sekarang giliran Mbak Mega yang berkata. Dia berkata agak sedikit emosi nih bro. "Hei kamu yang gila, udah telat banget. Ini udah jam berapa? Alas Ali Jiwo itu bukannya deket. Itu mitos nyasarnya serem banget. Masa iya aku harus balikin sendirian? Udahlah, aku taruh di pinggir pohon sana aja. Nanti aku sambil berdoa supaya nggak ada gangguan lagi," kata si Mbak Dini ini. Lalu di sini Mas Jo pun menjawab, "Ah, terserah kamulah," dengan ucapan yang masih merasa jengkel atas sikap temennya ini nih. Waktu mereka mau keluar tenda nih bro, hal ganjil pun mulai mereka hadapi. Menurut Mas Ju, saat ia membuka pintu tenda ini, dia melihat di situ nggak ada siapa-siapa bro. Selain dirinya, Mbak Dini pun di situ juga melihat nggak ada siapa-siapa. Padahal di sini tadi itu rame banget. Nah, jadi kemana orang-orang yang ramai itu? Tiba-tiba hilang pergi entah kemana. Melihat Mbak Dini menangis sejadi-jadinya nih, Mas Ju mulai merasa ini ada yang tidak beres nih. Kemudian Mas Ju mulai menenangkan Mbak Dini dan mengajak Mbak Dini untuk menutup matanya, lalu berdoa bersama-sama, meminta ampun dan perlindungan. Dan di sini ternyata benar saja, setelah mereka membuka mata, keadaan kembali menjadi normal. Bahkan dari kejauhan, teman-teman yang lain sudah memanggil mereka berdua untuk makan malam bersama. Sedangkan Mbak Dini mengurungkan niatnya untuk menaruh make up tersebut di bawah pohon. Dia lebih memilih untuk membawanya turun. Nanti pas sampai di bawah, baru diberikannya kepada penjaga. Karena Mbak Dini di sini nyalinya ciut untuk membawa kembali make up tersebut ke tempatnya. Ditambah lagi, dia juga sudah lupa titik tempat itu. Tempat barang-barang itu ditemukannya. Akhirnya mereka pun mulai makan malam bersama. Dan sekitar pukul 10 malam nih, mereka semua tertidur. Mbak Dini di sini tidak ingin tidur sendirian, jadi dia minta ditemani oleh Mas Ju. Tapi tetap aja jaraknya agak berjauhan. Mereka tetap mematuhi peraturan dan menjaga jarak. Ya sewajarnya lah. Tak terasa hari pun sudah pagi nih bro. Mereka mulai membersihkan diri dan sebagian menyiapkan sarapan. Setelah selesai sarapan nih, mereka langsung berkemas-kemas dan barulah turun ke bawah. Alhamdulillah saat mereka turun, mereka bersamaan dengan pendaki lain. Jadi suasana tidak sepi. Perjalanan turun juga mereka lalui dengan bercanda tawa. Sampai tidak terasa mereka sudah sampai di base camp. Di saat yang lain mulai sibuk masing-masing, Mbak Dini menyerahkan temuannya tersebut kepada seorang bapak-bapak. Dan bapak-bapak itu pun berterima kasih kepada Mbak Dini. Lalu jemputan mereka baru tiba selepas maghrib nih bro. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di base camp. Selama di base camp ternyata nih Mbak Dini ini ketiduran nih bro. Dan di saat itu ia tertidur. Dia bermimpi bertemu dengan seseorang pendaki perempuan yang usianya mungkin lebih muda daripada dia. Pendaki ini mau jalan naik ke atas. Saat di tengah jalan, pendaki ini menoleh ke arah Mbak Dini. Pendaki ini menoleh sambil tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, makasih ya Mbak, barangku sudah dikembalikan." Lalu pendaki itu menghilang tanpa Mbak Dini ketahui. Mbak Dini tidak mengetahui namanya dan juga Mbak Dini tidak mengenali orang tersebut. Tak lama kemudian, Mbak Dini pun terbangun karena dibangunkan oleh Mas Ju. Karena jemputannya sudah datang nih bro. Di sini Mbak Dini terlihat senang dan sangat lega. Akhirnya
dia tidak mengalami hal-hal aneh. Setelahnya dari sini, dia bisa belajar untuk menjaga sikap dan tutur kata, entah dimanapun itu tujuannya, untuk menghormati siapapun yang ada di tempat tersebut. Kita juga bisa belajar dari Mbak Dini, bahwa sopan santun harus diterapkan dimanapun kita berada. Sebelum kita menyuruh orang lain untuk menghormati, alangkah baiknya kita lebih dahulu menghormati orang lain, termasuk bangsa-bangsa lelembut. Meskipun derajat manusia lebih besar dari mereka, tetaplah selalu menjaga sikap toh. Mereka tidak akan mengganggu kita nih bro, kecuali kita yang mengganggu mereka duluan. Manusia akan saling berkesinambungan ketika di dalamnya ada rasa sayang dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang paling penting, ketika mendaki, jangan lupa bawa kresek untuk sampah yang kalian bawa. Nah, inilah kisah dari pendakian Mas Ju dan teman-temannya. Terima kasih, sekian cerita pada kesempatan kali ini. Dari kisah pendakian ini, semoga sahabat semua dapat mengambil pembelajaran dari kisah tersebut. Cukup sekian dan terima kasih untuk sahabat semua. Sampai berjumpa kembali di channel Bumi Misteri. Bumi yang menyimpan berjuta-juta rahasia.